Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar perilaku terpuji. Mata pelajaran PPKN, tema 2, subtema 1, kelas 3. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah menonton video ini, diharapkan siswa mampu memahami pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Siswa mampu mempraktikkan perilaku terpuji, berterima kasih, meminta maaf, bersyukur, dan mendoakan orang lain. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan secara khusus membahas perilaku terpuji. Perilaku terpuji yaitu yang pertama, bersyukur. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, meminta maaf. Dan yang keempat, mendoakan orang lain. Nah, perilaku terpuji yang pertama yaitu bersyukur. Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya ya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu pengertian bersyukur? Nah, bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar. Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan kebalikannya, orang yang tidak pernah bersyukur disebut orang yang sombong. Bagaimana cara kita bersyukur? Cara bersyukur yang pertama yaitu mengucapkan kalimat hamdallah. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Dan yang keenam, menjaga kesehatan tubuh. Bersyukur merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki lambang bintang. Orang yang pandai bersyukur akan dicintai oleh Allah dan disukai teman-teman. Jadi, anak-anak harus pandai bersyukur ya. Perilaku terpuji yang kedua yaitu berterima kasih. Apa pengertian berterima kasih itu? Nah, berterima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Nah, teman-teman, kepada siapa saja kita harus berterima kasih ya. Kita harus berterima kasih kepada Allah dalam bentuk bersyukur. Yang kedua, kita berterima kasih kepada tumbuhan karena tumbuhan banyak memberikan manfaat untuk kita. Yang ketiga, kita berterima kasih juga kepada hewan karena hewan juga banyak memberikan manfaat untuk kita. Yang keempat, kita berterima kasih kepada manusia. Bagaimana sih cara kita berterima kasih? Cara kita berterima kasih kepada Allah. Yang pertama, mengucapkan hamdallah. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya.
Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Yang keenam, menjaga kesehatan tubuh kita. Sedangkan cara berterima kasih kepada manusia, yaitu yang pertama mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, saling memberikan hadiah. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Yang keempat, mendoakan orang lain. Berikutnya yaitu berterima kasih kepada tumbuhan. Kenapa harus berterima kasih kepada tumbuhan? Karena tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Cara kita berterima kasih kepada tumbuhan yaitu merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya. Yang ketiga, memberikan pupuk. Yang keempat, menempatkannya di tempat yang memiliki sinar matahari. Yang kelima, menyemprot dengan cairan anti hama. Yang keenam, tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Nah, selanjutnya cara berterima kasih kepada hewan yaitu menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Yang ketiga, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. Yang keempat, mengobatinya jika sakit. Yang kelima, menjaga kesehatan dan kebersihan badan dan kandang hewan. Perilaku berterima kasih merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki lambang bintang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memiliki lambang rantai. Nah, Ibu Guru ada mempunyai pertanyaan nih. Kenapa kita harus berterima kasih? Ya, karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Pertanyaan kedua, apa yang kamu rasakan saat atau setelah mengucapkan terima kasih? Iya, betul. Kita akan merasa bahagia, hati tentram, makin erat persahabatan karena orang lain merasa dihargai atas kebaikan kita. Perilaku terpuji selanjutnya yaitu meminta maaf. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi, entah itu keluarga, tetangga, maupun teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam berinteraksi, pasti kita pernah membuat kesalahan, kan? Cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan meminta maaf. Orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Berikut adalah cara meminta maaf yang baik. Yang pertama, ucapkan kata permintaan maaf. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain. Yang kelima, berubah menjadi lebih baik. Kenapa kita harus meminta maaf? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Perilaku meminta maaf merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang yaitu rantai. Perilaku yang terpuji terakhir yaitu mendoakan orang lain. Dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan mendoakan yang baik-baik ya. Misalnya saat ada teman yang sakit, kita doakan teman kita agar lekas sembuh. Kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain.
Jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita sedang mendoakan diri sendiri. Jadi, jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk orang lain ya. Nanti keburukan tersebut akan kembali kepada kita. Mendoakan orang lain termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulannya, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Bersikap baik akan memberikan kebahagiaan untuk hidup kita. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.